Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode kuadratik ke atas. Contoh soal yang pertama, penjualan barang di toko A selalu naik tiap harinya. Dalam 10 hari terakhir, barang yang terjual oleh toko A sebanyak 250, 259, 279, 300, 345, 347, 358, 366, 380, dan 400. Pertanyaannya, pada hari keberapa penjualan di toko A mengalami puncaknya? Nah, untuk permasalahan yang seperti ini dapat kita selesaikan dengan metode kuadratik. Pertama-tama, yang harus kita lakukan adalah membuat tabel yang berisikan T dan DT. T adalah jumlah data. Di sini ada 10 data, sehingga kita memasukkan T 1 sampai 10 dan memasukkan masing-masing DT-nya di sini. Untuk selanjutnya, kita menambahkan 5 kolom lagi, yaitu T kuadrat, T pangkat 3, T pangkat 4, T DT, dan T kuadrat DT di samping tabel yang awal tadi. Kemudian, kita mengisi hasil dari T kuadrat, T pangkat 3, T pangkat 4, dan T DT, dan T kuadrat DT. Kita dapat membuat tabelnya terlebih dahulu agar lebih rapi dan tidak membingungkan, karena nantinya akan banyak perhitungan pada cara ini. Setelah itu kita bisa mulai mengisi tabel-tabel berikut. Nah, setelah semua tabel terisi satu persatu seperti ini, langkah selanjutnya yang kita lakukan adalah menjumlahkan setiap kolom berikut. Setelah semua tabel terisi seperti ini, langkah selanjutnya yang harus kita lakukan adalah mencari alfa, beta, gamma, delta, dan theta. Untuk alfa, rumus mencarinya adalah sigma T dikali sigma T kuadrat minus N kali sigma T pangkat 3, sehingga menjadi 55 dikali 385 dikurangi 10 dikali 3025, sehingga hasilnya adalah negatif. Untuk selanjutnya adalah mencari beta dengan rumus sigma T kuadrat minus N kali sigma T kuadrat, sehingga 55 kuadrat dikurangi 10 dikali 385, sehingga hasilnya adalah minus 825. Kemudian adalah mencari gamma dengan rumus sigma T kuadrat lalu dikuadratkan lagi, kemudian minus N kali sigma T pangkat 4, sehingga menjadi 385 kuadrat minus 10 dikali 25.333, sehingga hasil gamma adalah negatif 105. Langkah yang keempat adalah mencari delta dengan rumus sigma T dikali sigma YT. Di sini maksud dari sigma YT adalah sigma DT, yang artinya sigma YT sama dengan sigma DT.
Sehingga rumus dari delta itu tadi sendiri sigma T dikali sigma YT minus N dikali sigma T YT, sehingga menjadi 55 dikali 3284 dikurangi 10 dikali 19.466, sehingga hasil deltanya adalah negatif 14.040. Kemudian yang terakhir adalah mencari theta. Untuk rumusnya sendiri adalah sigma T kuadrat dikali sigma YT dikurangi N sigma T kuadrat YT, sehingga menjadi 385 dikali 3284 dikurangi 10 dikali 141.460, sehingga hasilnya adalah minus 150.260. Nah, di sini kita sudah memperoleh nilai alfa, beta, gamma, delta, dan theta. Lalu, langkah selanjutnya yang harus kita lakukan adalah mencari B, C, dan A dengan cara memasukkan hasil alfa, beta, gamma, delta, dan theta yang sudah kita cari di sebelumnya. Langsung saja kita masukkan. Di sini untuk mencari B, kita harus mengalihkan gamma delta dikurangi atau minus theta kali alfa per atau dibagi gamma kali beta minus alfa kuadrat, sehingga menjadi minus 105 dikali minus 14.040 dikurangi minus 15260 dikali alfa minus 9075 dibagi minus 105 dikali beta minus 825 dikurangi minus 9075 kuadrat. Sehingga ketika sudah dihitung menggunakan kalkulator, hasil dari B adalah 25,7. Kemudian kita menghitung C dengan cara theta dikurangi hasil dari B tadi dikali alfa dibagi gamma, menjadi seperti ini, minus 150.260 dikurangi 25,7 ini dikali minus 9075 dibagi gamma, sehingga hasil dari C saya taruh di bawah karena tidak cukup ya. Hasil dari C adalah minus 0,79.
Kemudian langkah ketiga adalah mencari A. Di sini cara untuk mencari A sedikit berbeda dengan cara-cara mencari B dan C di atasnya. Di sini kita menggunakan rumus sigma YT dibagi N atau jumlah data dikurangi B dikali sigma T per N dikurangi C dikali sigma T kuadrat per N. Sehingga menjadi seperti ini. Sigma YT tadi yang kita ketahui adalah sigma DT. Sehingga 3284 dibagi 10 jumlah data dikurangi B 25,7 dikali sigma T. Sigma T-nya adalah 55 dibagi 10 dikurangi minus 0,79 dikali 385 T kuadrat dibagi 10. Sehingga hasil dari A adalah 217,3. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan di awal tadi, rumus akhir persamaan dari metode kuadratik ini adalah D aksen T A plus BT plus CT kuadrat, dimana T-nya nanti bisa kita masukkan sesuai keinginan kita. Di sini kita sudah menemukan nilai B, C, dan A. Selanjutnya, kita tinggal memasukkan ke dalam persamaan akhir. D aksen T sama dengan A-nya adalah 217,3 ditambah B 25,7 ditambah ini 25,7 T ditambah CT kuadrat minus 0,79 T kuadrat. Nah, bagaimana kita tahu pada hari keberapa penjualan di toko A mengalami puncak? Ketika kita buat grafik, maka akan menghasilkan seperti ini. Puncaknya adalah di sini. Tinggal kita lihat saja nanti. Pada T keberapa jumlah barang mengalami puncaknya. Seperti ini. Nah, untuk memudahkan kita membuat grafik, kita bisa menggunakan Excel. Nah, ini yang saya katakan tadi, memasukkan T di sini, dan ini rumusnya di sini, dapat kita masukkan dengan rumus Excel seperti ini. 217,3 plus 25,7 T minus 0,79 T kuadrat, ini adalah hasil persamaan yang telah kita cari tadi. Nah, di sini terus mengalami kenaikan sampai puncaknya adalah di 426,6. Lalu mengalami penurunan sampai pada T ke 39 dan yang ke-40 sudah minus. Artinya puncaknya adalah pada saat T16, pada hari ke-16, dan kurvanya dapat dilihat seperti ini. Pada T ke-16 ini, nah di sini adalah puncak dari penjualan. Seperti itu, soal tadi sudah terselesaikan, dan pada puncak T ke-16 toko akan mengalami penjualan yang sangat tinggi atau mengalami puncak. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.